Java yang 10 kita akan pelajari tentang form atau dalam Eclipse disebut dengan G-frame. Ya, langsung saja. Apa tujuannya kalian mempelajari Java 10 ini tentang bagaimana mendesain form atau G-frame? Yang pertama, mahasiswa dapat merancang G-frame atau form. Mahasiswa dapat menggunakan komponen-komponen G-frame. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat program dengan komponen G-frame. Nah, apa yang dimaksud dengan form atau G-frame? Ya. Nah, di Eclipse ada plugin atau tambahan yang harus Anda install. Nama plugin tersebut adalah Window Builder. Window Builder itu adalah plugin pada Eclipse untuk mendesain tampilan visual editor aplikasi Java dengan cara drag and drop. Beberapa layout manager yang tersedia pada Eclipse ialah sebagai berikut: Absolute Layout, Flow Layout, Border Layout, Grid Layout, Grid Pack Layout, Card Layout, Box Layout, Spring Layout, Form Layout, Make Layout, dan Group Layout. Nah, Border Layout ialah manager yang menggunakan unsur arah mata angin seperti North, West, Center, East, dan South. Nah, ini adalah layout-layout yang akan kita gunakan dalam merancang atau menambahkan sebuah G-frame pada Eclipse. Nah, bagaimana membuat G-frame atau form pada Eclipse? Nah, berikut langkah-langkah atau algoritmanya. Kita ikuti langkah-langkahnya. Langsung nanti pada praktek Eclipse-nya kita lihat pada video ini. Nah, langkah-langkah membuat form dinamis pada Eclipse. Pertama, buat project baru atau Java project. Ya. Oke, kita buat Java project. Misalnya kita kasihlah namanya adalah form. Oke, saya sudah buka Eclipse-nya. Dari menu File, New, pilih Java Project. Misalnya kita buat projectnya adalah form. Oke, kalau sudah finish. Ya, yang kedua langkahnya adalah buat package baru. Namanya adalah pertama. Nah, kita ikuti aja contoh. Pertama package ya. Kalau package langsung saja tandai project kita, project form, tekan Ctrl N, lalu cari pada bagian package. Nah, ini package. Ya, package. Kalau sudah kita klik tombol next. Kita kasih namanya adalah pertama. Kalau sudah finish. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan menambahkan kelas G-frame melalui fasilitas yang disediakan. Tekan Ctrl N dan pilih Window Builder, pilih Swing Designer dan G-frame. Kita tandai package yang tadi, package pertama. Tekan Ctrl N sama. Lalu carilah dia Window Builder. Nah, bukan di Java. Javanya kita tutup dia ini, ya. Lalu cari di Window Builder. Window Builder. Nah, setelah itu cari Swing Designer. Nah, di Swing Designer ini kita pilih dia G-frame. Oke. Nah, kalau sudah kita klik tombol next. Oke. Nah, kita disuruh mengisi nama dari G-frame kita. Kita lihat saja di sini. Nama G-frame-nya kasih adalah form pertama. Kasih namanya form pertama. Oke, maka di sini kita ketikkan form pertama. Oke. Kalau sudah, nah, perhatikan dalam membuat nama di sini, nama G-frame-nya awalnya harus huruf kapital. Kalau sudah finish. Oke. Kita tunggu sampai tampilannya. Oke, nah begini dia tampilan kode program. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat lagi materinya. Langkah yang kelima katanya pada toolbar bagian bawah ada dua tab yang tersedia, yakni Source dan Design.
Sekarang pilih tab design. Oke. Nah, maksudnya itu begini ya. Ini dia source ya. Yang ini design. Yang kita pilih adalah tab design karena kita akan mendesain form atau G-frame. Klik tab design. Oke, klik tab design. Kita tunggu prosesnya. Oke, nah ini dia sudah jadi formnya. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen, namun nanti saja kita atur. Kita ikuti langkah berikutnya adalah kalau sudah muncul seperti ini, sudah ada tampilan formnya, desainnya. Nah, ini bisa kita geser untuk melihat formnya. Nah, namun kita belum begitu leluasa untuk mendesain. Nanti kita ikuti aja langkahnya. Berikutnya langkah yang keenam, pilih content pane dan hapus komponen tersebut. Nah, ini ada pada bagian struktur komponen, ada content pane. Nah, yang mana itu? Nah, ini bagian struktur, lalu ada komponen, ada content pane. Kita tandai content pane. Oke. Lalu kita klik kanan kita pilih delete. Nah, klik kanan content pane, pilih delete. Oke. Nah, maka dia akan berubah menjadi get content pane. Nah, kita delete jadi get content pane. Nah, setelah dia berubah menjadi get content pane ya, maka kita tekanlah F5 ya. Nanti akan muncul tanda kotak hitam kecil pada get content pane. Ini setelah terhapus, tekan tombol F5 untuk merefresh tampilan editor. Perhatikan tulisan pada get content pane. Setelah ditekan F5, seharusnya ada tanda kotak hitam kecil di ikonnya. Nah, ini ada muncul tanda kotak hitam. Ya, kalau sudah, ini kita F5, tekan F5. Iya, nah maka di sini sudah muncul tanda kotak hitam pada icon get content pane ini. Nah, maka kita ikuti langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah masukkan komponen JPanel ke dalam form tersebut di bagian center. Nah, ini kita pilih ada komponen namanya JPanel ditempatkan di center. Yang mana JPanel? Nah, di sini kita lihat pada bagian containers ada dia JPanel. Nah, kalau kita sudah selesai pada bagian komponen ini struktur, ini bisa kita hidden, kita simpankan saja. Klik di sini tanda panah kiri ini. Ya, strukturnya sudah hilang sehingga kita bisa lebih leluasa mendesainnya. Nah, sekarang kita ke bagian palette. Ini ada containers, pilih JPanel. Kita klik saja di bagian JPanel sekali. Oke. Lalu kita arahkan kepada form. Nah, ini tadi keterangan seperti arah mata angin JPanel. Lihat ada tulisannya west. Kalau kita tempatkan di sini kursornya, kalau di atas dia berubah jadi north, kalau di bawah menjadi south, di kanan dia menjadi east. Nah, kita tempatkan di bagian center. Nah, kalau sudah di bagian center ini, kita klik dia di bagian center. Klik. Oke. Nah, maka dia sudah tempatkan. Kalau ada muncul pesan error seperti ini, nggak usah khawatir. Cukup kita klik saja tombol repair sampai dia kembali normal. Iya, repair saja terus. Iya, nah, maka ini panelnya sudah masuk. Nah, bisa kita lihat dari strukturnya, apakah panelnya sudah masuk. Nah, ini dia. Di struktur sudah ada panel. Ini tandanya sudah masuk. Ya. Kita klik lagi panah kirinya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita masukkan panel atau JPanel, kemudian ubah layout JPanel yang sudah dimasukkan tadi menjadi group layout. Oke, ubah menjadi group layout. Maka JPanel, pilih layout, ya layout, pilih dia group layout. Group layout. Nah, kita tempatkan dia di dalam frame. Oke, tidak ada error ya. Bisa kita lihat lagi dari strukturnya ya, panel ya tetap pada group layout.
Berikutnya adalah setelah itu masukkan komponen Gframe sebagai berikut. Nah, kita sudah boleh memasukkan komponen-komponen form pada frame kita. Contoh, ya, kita memasukkan label. Nah, ini komponen-komponennya. Ini pada bagian komponen kita geser. Ini ada komponen. Misalnya kita mau buat JLabel, bisa, ya. Klik JLabel, tempatkan dia pada form kita atau Gframe kita. Kita klik sekali. Nah, maka labelnya muncul. Misalnya kita mau mengetik formulir biodata mahasiswa. Contoh, ini hanya sebagai labelnya saja. Maka dia udah jadi. Kalau kita mau lakukan pengaturan, ya, itu bisa nanti kita atur pada propertiesnya. Oke, properties. Oke, berikutnya coba kita lihat ya, propertiesnya itu ada di kita lihat aja. Langkah berikutnya adalah misalnya kita mau tambahkan label yang lainnya. Label yang lainnya, kita tengok dulu komponennya ya. Ini udah ada labelnya. Oke, propertiesnya itu ada di sini ya, di struktur. Kita tandai di sini objeknya atau komponen Gframe. Lalu kita buka di bagian struktur ini, kita expand. Nah, di sini ada propertiesnya. Misalnya kita mau mengatur hurufnya, bisa dari sini. Bagian font, cari di bagian font. Lalu kita klik tombolnya. Misalnya kita mau menggantinya jadi bold. Oke. Lalu ukurannya 14. Nah, di sini ini namanya propertinya. Properti untuk objeknya. Kita okekan. Nah, maka hasilnya kita kecilkan lagi. Nah, sudah lebih besar dia ukuran hurufnya. Oke. Nah, misalnya kita mau tambah label lagi. Nah, kita copy saja boleh. Copy. Lalu kita pastekan. Lalu kita geser. Misalnya kita masukkan di sini adalah kita ganti jadi NIM. Boleh, ya. Caranya klik kanan. Kita boleh ke struktur saja ya. Tandai kembali komponennya. Kita coba lihat dari propertinya. Nah, di sini bagian teks kita bisa ganti misalnya NIM, enter, iya, dan seterusnya. Ini bisa kita atur, kita kecilkan sesuai dengan konten dari teksnya. Mau menambah text box juga bisa. Kita pilih di sini bagian komponennya, yaitu text field, namanya J text field. Klik sekali, lalu kita tempatkan dia. Nah, misalnya di sebelah NIM, ya, klik, maka terciptalah objek text field. Mau menambah tombol, kita pilih J button, klik J button, lalu kita tempatkan di dalam Gframe. Oke. Kalau mau mengubah nama tombolnya, bisa pada bagian properti. Tandai dulu objeknya, kita buka dia, expand dia struktur, lalu cari di sini. Nah, teksnya ini new button, kita ganti menjadi misalnya simpan. Enter, maka dia berubah menjadi simpan. Nah, begitu langkah-langkah untuk membuat form atau Gframe pada Eclipse dan bagaimana menambahkan komponen-komponen yang ada. Tinggal kita pilih apa komponen yang kita butuhkan.
Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian operasi pada form. Nah, kira-kira apa operasi pada form yang bisa kita lakukan? Nah, misalnya kita mengatur perpindahan kursor. Nah, misalnya kita mau buat di sini ada nama. Oke, kita buat dulu perpindahannya. Nim nama MK. Oke, kita buat dulu formulir nilai ya. Formulir nilai kita rancang dulu tampilan formnya sebagai berikut. Kita desain saja. Kita hapus saja dulu yang lama. Oke, ini tetap ya. Formulir biodata mahasiswa yang pertama NIM. Ya, kita atur posisinya. Ini tetap saja. Lalu kita copy saja biar lebih cepat. Langsung sekali dua boleh. Oke. Nah, yang pertama kita tandai objek teks J labelnya dan J text fieldnya. Lalu kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke, lalu kita atur, klik. Iya. Kalau ada muncul seperti ini jangan khawatir. Tekan saja tombol repairs. Oke, kita Ctrl V lagi. Ya, tempatkan. Oke, nim nama, lalu oke sini kita ganti jadi nama. Ini kita buka saja dulu strukturnya. Ganti jadi nama. Oke, lalu kembali lagi ke Gframe, Ctrl V lagi. Nah, kita atur lagi dia. Yang berikutnya adalah kita akan buat oke. Nah, kita Ctrl V aja dulu. Biar nanti kita ganti nim nama. Oke. Berikutnya coba kita mau lihat lagi nim nama, mata kuliah, nilai UTS, nilai UAS dan nilai akhir 1 2 3 4 5 6 6 ya. 1 2 3. Nah, ini sudah ada di bawah dia. Kita perbesar formnya. Ini formnya tandai yang di atas ya. Lalu gerakkan ke bawah. Oke. Dan rapat-rapat aja. Ya, agak lama memang proses untuk mendesainnya ya, biasalah di form ya. Tambahkan 2 lagi, Ctrl V lagi. Oke, kalau sudah kita sesuaikan lagi. Ya, kita naikkan lagi. Oke, wah udah berantakan. Kita atur lagi name nama, mata kuliah,
mata kuliah. Oke, baru ini kita atur kembali. Name, nama mata kuliah, lalu nanti nilai UTS, lalu nilai UAS, dan nilai akhir. Ini nama mata kuliah, nilai UTS, ya, nilai UTS, lalu yang berikutnya adalah nilai akhir. Nilai UTS, nilai mid, ya, nilai mid. Oke. Nah, satu lagi nilai akhir. Nah, ini kita copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti lagi labelnya, ini menjadi nilai akhir. Ya, tunggu. Oke, nilai akhir. Oke, tutup lagi. Kita lebarkan labelnya bila belum jelas karena nggak cukup ruangannya. Oke, nah sudah jadi ya formnya, formulir biodata mahasiswa. Ini nama mata kuliah, nilai UTS, nilai akhir. Lalu kita akan tambahkan tombol, misalnya proses, ya, tombol proses. Iya, nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Bagaimana membuatnya? Tombol batal dan keluar. Ada dua tombol, batal dan keluar. Masukkan button pertama. Oke. Yang kedua. Oke. Kita ganti tulisannya dari tombol, dari dia properties, batal. Yang kedua, keluar. Oke, nanti kita akan masuk ke program-programnya bagaimana. Nah, yang pertama kita sudah selesai mendesain tampilan form dan Gframe kita sebagai berikut. Biar kita masuk ke operasi-operasinya. Ada 6 buah file ya. Oh, ini kurang satu lagi. Name, nama mata kuliah, nilai mid. Oh iya, nilai midnya belum. Oh, ini berarti di bawah ya. Ini nilai mid, nilai akhir. Coba kita lihat dulu. Belum pas.
Mungkin dia ada di bawah. Oke. Iya, ini dia nilai mid. Ini kita pindahkan ke atas. Oke. Pokoknya nanti kalian rancang seperti ini saja ya. Agak lama memang, tapi harus seperti itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oke. Ini kita ganti aja nanti ini di bawah. Ini pindahkan saja. Ini jadi sini. Ya, nilai akhirnya di bawah. Oke. Nilai midnya kita sesuaikan di sini. Oke. Nah, berikutnya kita atur tombolnya lagi, kita rapikan. Oke, kalau sudah, inilah tampilan formnya. Kita rapikan lagi formnya. Klik pada formnya ya untuk memperbesar atau memperkecilnya. Supaya nggak terlalu besar, kita kecilkan saja tampilan formnya. Oke, sampai sebatas tombol. Nah, ini juga kita kecilkan saja. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba jalankan bagaimana hasilnya. Tekan saja Ctrl F11. Tampilan formnya ya, kalau sudah ada, kita oke kan. Oke, nah inilah dia formnya yang sudah dijalankan pada Gframe. Kalau kita isi, lalu tekan tab untuk berpindah, dan seterusnya. Kalau kita mau keluar, tinggal tombol close. Oke, maka sudah jadi form kita. Selanjutnya kita masuk ke operasi yang berikutnya adalah bagaimana kita berpindah, mengatur perpindahan kursor. Nah, ini dari satu objek ke objek yang lainnya. Nah, di sini kita belum kasih nama ya. Kita boleh kasih nama setiap objek. Caranya adalah kita tandai objek misalnya nim, kita ganti menjadi tnim. Ya, itu dari bagian properties. Nah, kita buka lagi struktur. Nah, kita tandai tadi objeknya. Ini dia sudah kita tandai yang bagian nim. Lalu pada bagian properties, cari di sini ada variabel. Kita ganti menjadi tnim. Enter. Maka dia berubah menjadi namanya tnim. Yang kedua juga begitu. Ini adalah t nama, tandai lagi, lalu ganti menjadi t nama. Nah, perhatikan penulisannya huruf besar huruf kecil itu akan mempengaruhi pemanggilan objek. Yang ketiga adalah tmcool. Kita ganti jadi tmcool, t mata kuliah, enter. Lalu yang keempat tuts, nilai UTS maksudnya. Yang kelima tmid, yang kelima
tmid, enter. Yang berikutnya adalah t akhir, t nilai akhir. Tandai dulu objeknya, lalu t akhir. Oke, ini kita ganti aja dulu diameternya tadi, m-nya aja yang besar ya. Tmid, biar sesuai, nanti pemanggilannya kita ingat lebih gampang. Tmid, jadi dua karakter pertama itu besar, tuts, uts, tmcool, udah sesuai ya. mcool ya, tmcool. Oke, nah itu untuk memberi namanya. Selanjutnya bagaimana berpindah ya, berpindah dari satu objek ke objek yang lainnya. Maka tandai dulu objek tname, kita mau berpindah ke objek nama, maka kita klik kanan pada objek ya, langkah-langkahnya ya, klik kanan pada objek yang kita buat dari awal dia mau berpindah, lalu pilih di sini ada add event handler, lalu cari dia bagian action, lalu pilih dia action perform, klik action perform. Maka nanti kita akan masuk ke bagian kode program. Nah, bagian kode program ini dia kan di public void. Nah, di manakah kita ketik? Kita langsung berpindah panah bawah sekali, ini, lalu enter. Oke, maka kita tempatkan di sini kode programnya. Apakah fungsi dari untuk berpindah? Ini perhatikan di sini ada t nama request focus. Ini maksudnya adalah nama adalah tujuan perpindahan kursor. Tadi kita kasih namanya t nama, lalu titik request focus. Maka kita ketikkanlah di sini t nama titik. Kita tunggu dia muncul dia auto listnya. Ya, kalau muncul pesan error, oke kan saja, nggak masalah. T nama titik. Namanya tadi salah, n-nya besar ya. T nama titik. Ya. Dia muncul, cari dia request. Request fokus. Ya, yang kedua ini enter saja. Maka dia nanti akan tidak error lagi karena namanya sesuai, perintahnya juga sesuai. Oke. Coba kita kembali lagi ke desain. Kita lihat tampilan formnya. Oke, kalau muncul pesan begini repair saja. Repair terus sampai muncul dia kembali. Oke. Iya. Kita ulangi lagi, dari name dia mau ke nama. Jangan lupa kita save ya. Ini dia action perform, kode programnya, t nama request focus. Coba kita jalankan, Ctrl F11, kita oke kan. Oke, nah ini dia sudah ada perintah untuk berpindah dengan hanya menekan tombol enter. Misalnya name-nya adalah 18.31.900. Nah, saya enter di keyboard saya. Maka dia langsung berpindah ke nama. Ya. Itulah perintah request focus atau berpindah ke objek yang lainnya. Kalau kita isi ini, kita enter, dia nggak akan bisa pindah karena perintahnya belum kita buat. Nah, bagaimana membuatnya supaya terus berpindah? Seperti perintah yang sudah kita buat tadi. Maka kita kembali ke desain, kita lakukan satu persatu. Dari nama kita akan berpindah ke mata kuliah, maka klik kanan, pilih add event handler, lalu pilih dia action dan pilih action perform. Maka kita masukkan kode programnya. Ingat, kita harus berada di bagian public. Dari t nama tadi t name, sekarang t nama. Maka di sini pointer kita, lalu enter. Kita harus mengetikkannya di antara buka kurung
dan tutup kurung kurawal, atau kita boleh dari sini. Ya di sini. Ini dia di antara tadi. Lalu kita masukkan yang berikutnya adalah dari nama ke mcool. Mcool itu tmcool titik request focus. Kita pilih request focus. Request focus kita pilih, lalu enter lagi. Oke. Nah, berikutnya kita berpindah dari mata kuliah ke nilai UTS dan seterusnya. Oke. Nah, ini dari mata kuliah sudah. Sekarang dari mata kuliah ke nilai UTS, tandai mata kuliah, pilih dia add event handler, pilih lagi dia action, pilih dia action perform. Maka kita berpindah dari mata kuliah ke nilai UTS. Tempatkan lagi di sini. Nilai UTS itu adalah TUTS. Titik. Request focus. Enter. Oke. Balik lagi kita. Ya, kalau sudah benar dia hilang tanda garis merah di bawahnya. Ya, maka kita akan berpindah lagi dari UTS ke mid, kembali lagi ke desain, ya, kembali ke desain dari UTS. Ini dia UTS, tandai UTS. Bila kita akan berpindah lagi ke mid, action perform. Oke, nilai mid. Oke, kita pindahkan lagi kursornya, kita buat T mid titik request focus. Boleh juga langsung diketik, dia akan muncul nanti. Iya. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir adalah berpindah dari mid ke nilai akhir. Dari mid ke nilai akhir, maka itu menjadi nilai mid, tandai nilai mid, klik kanan, pilih lagi dia add event handler, pilih dia action, pilih dia action perform, lalu kita masukkanlah perintahnya berikutnya, yaitu T akhir. Nah, ini sesuai dengan namanya ya, T akhir, hanya tadi besar, titik request focus. T akhir tadi namanya apa? T akhir ya, titik request fokus. Oke, sudah semua ya. Kalau sudah semua, kita jalankan Ctrl F11, lalu kita oke kan, maka dia akan bisa langsung berpindah. Ketika tombol enter ditekan, dia akan berpindah ke objek yang lainnya. Kita isi aja dulu sembarangan, lalu saya enter cepat langsung ya. Namanya misalnya Agustian, enter. Mata kuliahnya adalah Java, enter. Nilai UTS-nya 90, nilai mid-nya 85, enter. Akan nilai akhirnya nanti ini kita buat dalam bentuk proses. Itulah operasi yang pertama, bagaimana berpindah antar komponen untuk penekanan tombol enter. Mudah-mudahan bisa kalian ikuti ya. Nah, kita masuk ke operasi yang kedua. Operasi yang kedua itu kita kembali ke desain dulu. Ya. Misalnya kita ingin, ya, kita lihat dulu operasi yang kedua sesuai materi kita, mengosongkan. Ya, ini dia. Mengosongkan isi J text field. Tadi sudah kita isi misalnya data-datanya. Lalu kita ingin mengosongkannya, bagaimana caranya? Ini ada perintahnya. Nah, perintah mengosongkannya ini kita lakukan dengan menekan tombol batal misalnya. Tombol batal. Maka di tombol batal perintahnya apa nama objek? Kita pilih set text, buka kurung, tanda petik ganda, tutup kurung, titik koma. Nah, misalnya kita masuk lagi ke tampilan form, lalu kita pilih di sini batal, tombol batal, tandai tombol batal. Lalu sama caranya, klik kanan, pilih dia add event handler, pilih dia di situ action, pilih dia action perform.
Nah, itu gunanya kita setiap komponen kita kasih nama supaya kita mudah untuk memanggilnya kembali. Nah, di sini sudah ditandai, tetap harus di antara buka kurung kurawal. Ini di akhir ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Di antaranya itulah perintahnya. Misalnya kita mau mengosongkan nim, maka nim titik set text. Nim titik set text, ya udah ada ya set text. Ini dia tandai set text. Nah, ada petik ganda di sini, ada buka kurung, petik ganda 2 kali, itu mengosongkan. Enter. Nah, lalu tinggal kita sesuaikan dengan objek yang lainnya. Yang penting namanya harus sesuai. Set text buka kurung, petik ganda 2 kali, tutup kurung, titik koma. Oke, yang berikutnya adalah nim nama mcool, mcool titik set text, oke, lalu petik ganda lagi 2 kali, tutup kurung, titik koma. Yang berikutnya tuts dan tmid, tuts titik set text buka kurung, petik ganda 2 kali, kurung, titik koma. Ya, tmid titik set text kurung ganda 2 kali, titik koma. Tmid. Yang terakhir adalah akhir titik set text ganda 2 kali, enter. Oke. Nah, ini dia untuk perintah mengosongkan objek text field. Tadi semua objek kita gunakan text field. Kalau sudah, kita Ctrl S dulu ya, lalu Ctrl F11. Nah, lalu misalnya kita isi sembarangan, enter, sudah bisa berpindah namanya juga saja. Misalnya Agustian, mata kuliahnya Java, nilai UTS 90, 85. Nah, nilai akhirnya ini masih salah nih ya, kita buat dalam bentuk input, harusnya proses. Kita isi saja, lalu kita klik tombol batal. Kita lihat, klik tombol batal. Nah, maka dia akan dikosongkan semua objek text fieldnya. Kita isi kembali sembarang, iya, namanya juga sembarang. Nilai. Oke, kita klik tombol batal. Nah, maka dia akan mengosongkan objek atau komponen JTextField. Nah, itulah perintah untuk mengosongkan objek. Kita kembali ke desain lagi. Itu operasi yang kedua. Nah, operasi yang ketiga ini agak lebih panjang, kita lihat materinya. Ada di sini konversi data. Nah, konversi data ini harus kalian pahami, tinggal kalian baca. Nah, konversi data ini saya terangkan sedikit. Ini adalah bagaimana mengkonversi data. Data kita kalau di objek itu dia adalah dalam bentuk string. Nah, kalau kita string mau kita olah dalam bentuk data, maka itu harus diubah dulu menjadi integer ya. Konversi dari string ke integer itu bagaimana? Nah, ini dia formatnya. Lalu kalau dari integer ke string, ini dia formatnya. Jadi harus menggunakan format yang sudah ada ya. Nah, misalnya contohnya itu seperti ini. Nah, misalnya kita diminta kita isi datanya, ada suatu proses diminta kita buat ini, kita mencari nilai akhir. Nilai akhir itu adalah nilai UTS tambah nilai UAS atau nilai MIT tadi kita buat per 2. Nah, bagaimana kode programnya? Oke, maka itu hanya tinggal prosesnya saja. Prosesnya itu adalah di, ya ini dia. Ketika MIT kita enter, ya, maka ini harus kita deklarasikan dia. Ada int, ya, UNTS, oke. Maka kita ketikkanlah dia di MIT, di akhir MIT dia. Berarti ketika nanti MIT diisi,
lalu kita enter, maka langsung dapat nilai akhirnya. Nah, ini saja dia sudah muncul. Oke. Nah, setelah request fokus, lalu kita enter, kita masukkan dia perintahnya sebagai berikut. Yang pertama kita buat di sini int, integer maksudnya. Int, enter. Lalu kita masuklah berikutnya nuts. Nuts itu nilai UTS. Ada variabel yang baru, nuts. Ya, titik koma jangan lupa. int oh enggak, ini int untuk nilai UTS. int kita mendeklarasikan variabel baru, nilai UTS sama dengan int nilai UTS sama dengan, nah, ini kita ikuti integer. Nah, ini untuk mengubahnya menjadi integer. Integer titik, nah, kita buat parse in. Nah, ini parse in, dia mengubahnya menjadi integer, dari teks konversi string menjadi integer. Parse in titik parse in, ya sudah ada, ubah jadi integer. Nah, nama objek kita tadi adalah utmid, UTS ya, mid ya, tmid, UTS itu tmid titik get text. Maka tmid titik get text, kita buat get text. Ya, ini get text. Oke, titik koma. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sama, integer lagi, nilai UAS tadi nilai UTS, sekarang nilai UASnya, nilai midnya, integer nilai nmid, kita buat aja nmid sama dengan, sama caranya integer titik parse in. Nah, ini kita buat dia menjadi tmid titik get text. Ya, get text tmid titik get text, kurung tutup kurung, lalu titik koma. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosesnya. Nah, ini rumusnya. Float ya, float itu adalah tipe data pecahan, kita kasih nilai akhir variabelnya. Float tipe datanya n akhir, nilai akhir sama dengan variabelnya buka kurung 2 kali. Nah, kita kasih juga tipe datanya adalah float. Nah, ikuti aja, nanti sesuaikan dengan di materi, nuts tambah nuas. Nah, kita adalah nuts tambah nmid, nuts tambah nmid. Nah, yang sudah kita deklarasikan di awal, lalu tutup kurung bagi 2, ditutup kurung dulu, sini per 2 titik koma. Nah, ini rumusnya. Nah, lalu kita akan menampilkannya ke dalam T akhir. Nah, T akhir tadi kita set text baik T akhir titik set text. Nah, ini kita akan menampilkan hasilnya tadi set text. Namun kita harus konversi dulu dia dari integer ke string, karena di objek text field itu dia data-data dalam bentuk string. Nah, bagaimana supaya string? Maka set text string titik value of, maka kita buka kurung string titik value of, iya, value of, kita pilih dia nama variabelnya tadi, value of string titik value of variabelnya string tadi, variabelnya adalah si n akhir. Oke, iya, udah nggak ada yang error ya. Oke, kalau sudah, kita akan coba jalankan. Ctrl S lalu Ctrl F11. Iya, misalnya sembarangan saja kita isi si Agustian, lalu mata kuliahnya Java, nilai UTS-nya kita buat dia 85, nilai mid-nya kita buat dia 100. Nah, tentu nilai akhirnya adalah 100 tambah 85 dibagi 2.
185 bagi 2, 100. Ya. Oke, kalau kita ulangi lagi, misalnya 85, nilai 85. Lalu kita enter 85 bagi 2, 85. Lalu kalau kita buat dia di sini 65, kita nilai limitnya 85, maka dia coba kita lihat lagi dulu. N akhir kita close dulu. T akhir set text string value of N akhir. N akhir float. Ini buka kurungnya float tutup kurung NUTS tambah NUS bagi 2. Oke. NUTS tambah NMID. Ini salah dia. Ini namanya tadi salah di sini. Ini TUTS ya. TUTS UTS, yang ini mid. Ini tadi makanya hasilnya nggak pas. TS mid ya. Oke, Ctrl S, kita jalankan lagi, Ctrl F11. Oke, kita isi sembarang data. Mata kuliah Java, nilai UTS-nya dia 85, nilai mid-nya 85, tentu hasilnya 85. Kalau kita ganti misalnya di sini 100, dia menjadi nilainya misalnya ini 85, enter, maka 92,5. Kalau ini nilainya 95, lalu nilai mid-nya ini 90, nilai akhirnya kalau kita enter menjadi 92,5 ya. Kalau ini 80 ya, kita isi dulu ini 90, tapi kita enter di mid ya, karena perintahnya kan di mid. 80 enter, maka 85,0. Nah, itulah untuk membuat proses konversi data dari string ke integer dan integer ke string. Kita batalkan, kosongkan. Nah, lalu operasi berikutnya kita mau keluar, misalnya kita mau keluar dari form kita, maka itu perintahnya adalah system.exit. Menutup JFrame, system.exit. Kita kembali ke desain, Oke, misalnya di keluar, kita tandai tombol keluar, pilih add event handler, action, pilih action perform, lalu kita tambahkan perintahnya system titik exit ya, exit. Oke, kita buat dia 0, lalu enter, system titik exit ya. Kalau sudah, kita simpan lagi, kita jalankan kembali, kita lihat nanti bagaimana dia fungsinya. Oke, isi data. Oke, sorry, misalnya dia harus tipe data yang benar ya. 11 lagi, kita jalankan lagi. NIM Agustian, mata kuliah Java, nilai UTS 89, enter 90, mid-nya enter, nilainya 89,5. Kalau sudah, kita keluar, maka tertutuplah JFrame-nya. Oke, nah itu dia untuk program Java kita. Operasi-operasinya juga sudah kita praktekkan sesuai dengan materi yang sudah ada, menutup JFrame, mencari proses, berpindah, dan seterusnya. Itu dia yang perlu kalian pahami dari program Java yang ke-10, bagaimana langkah atau algoritma membuat frame, lalu bagaimana operasi-operasi yang bisa kita lakukan ya, bagaimana berpindah kursor, mengosongkan isi JSField, lalu konversi data, dan berikutnya adalah bagaimana kita menutup JFrame. Nah, silahkan kalian ulang-ulangi video
cara pembuatannya, dan mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya serta memahaminya. Ini dulu pertemuan kita untuk topik Java 10 Form atau JFrame. Terima kasih.